Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, materi kita pada pelajaran nahwu was-sarf, terutama nahwu. Dan kita masih membahas Qaidah Lugha Al-Arabiyah pada buku Mulakhas. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita. Mohon maaf untuk yang putri mungkin sudah lewat dari ini, tapi tidak mengapa mengulangi. Tapi kalau yang untuk putra memang kita lanjutkan dari sini ya. Baik, sekarang kita lanjutkan pada al-asma al-marfu'ah. Al-asma al-marfu'ah. Baik. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas mubtada, kemudian khabar, kemudian isim kana ya. Sekarang kita ke poin berikutnya, minal asma'il marfu'ah wahya khabar inna, yaitu khabar inna. Baik, apa itu khabar inna? Huna khabar inna huwa kullu khabarin li mubtada tadkhulu alaihi inna au ihda akhwatiha ya. Jadi khabar inna adalah semua khabar mubtada atau semua khabar bagi mubtada yang dimasuki apa? Yang masuk padanya inna au ihda akhwatiha. Yang masuk padanya inna atau saudara-saudaranya ya. Sehingga di sini hukum dari khabar mubtada ketika dimasuki inna dan saudara-saudaranya adalah marfu ya, hukumnya adalah marfu. Walidhalika huna yuqal wa khabaru inna yakunu daiman marfu'an, dan dia selalu apa? Selalu marfu ya, hukumnya adalah marfu khabar inna. Contohnya adalah inna zaidan qa'imun. Mana khabarnya? Khabarnya adalah qa'imun. Qa'imun di sini marfu ya. Marfu'un bi apa? Marfu'un bi dhammah. Marfu'un bi dhammah. Marfu'un bi dhammah ya. Jadi marfu itu kan tergantung alamatul rafa itu kan tergantung keadaan kalimatnya ya. Kalau musanna bil alif kalau musanna bil alif, kalau mufrad bid dhammah, kalau jama' bil wawi. Contoh yang lain, innal laji'ina aiduna ila watanihim. Bahwasanya para pengungsi, laji'in di sini pengungsi ya. Laji'in di sini adalah isim inna wa huwa mansub bil ya. Aiduna ila watanihim. Mana khabarnya kalau begitu? Khabarnya adalah aidun. Ya, khabarnya adalah aidun. Dan dia adalah marfu bil waw li'annahu jam'u mudzakkar salim. Nah, dari sini antum bisa mengenal ya mana khabar inna dan juga mana isim inna. Kemudian apa hukum dari khabar inna? Hukumnya pastinya adalah marfu. Baik, kemudian poin yang kedua, akhwatu inna. Nah, ini saudara-saudaranya inna. Yang dimaksud dengan saudara-saudaranya inna adalah kalimat-kalimat ya yang atau isim-isim yang bermakna apa? Yang bermakna inna atau yang kerjanya sama seperti inna. Apa kerjanya? Kerjanya adalah atau pengaruh ya
kerjanya adalah menasabkan isim dan juga merfa khobarnya. Nah, seperti itu. Jadi akhwatu inna, saudara-saudara inna ini kerjanya ya atau amalnya sama seperti inna, yaitu menasab isim dan juga merfa khobar. Yang pertama adalah inna itu sendiri. Inna itu sendiri yaitu litokid. Litokid yakni penegasan ya. Jadi kalau antum menggunakan kata isim inna dalam percakapan antum, berarti antum menegaskan dalam pernyataan antum. Ya. Jadi maknanya adalah penegasan. Mislu innal mujidda najihun. Bahwasanya al-mujidda yakni orang yang sungguh-sungguh, orang belajar, orang yang rajin ya. Bahwasanya orang yang rajin akan sukses, akan berhasil ya. Jadi inna di sini dia menasab apa? Isim, kemudian khabarnya adalah najihun marfu. Baik, akhwatu inna yang kedua adalah anna. Ya, anna ini litaukid. Ini anna ini sama dengan inna, hanya dia berbeda fathah dan inna kasrah alif ya. Posisi dalam satu kalimat. Yang membedakan adalah posisinya dalam satu kalimat. Anna litaukid wala buda an yataqaddamaha kalamun. Jadi kalau antum menggunakan anna ya, fathah anna harus didahului dengan kalimat, harus didahului dengan perkataan, kemudian menggunakan anna ya. Tapi kalau di depan duluan, maka antum menggunakan inna. Mislu yas'uduni anna sana'ata mutaqaddimatun fi baladina ya. Membuat aku bahagia bahwasanya sina'a yakni pabrik ya, mutaqaddimah perusahaan, mutaqaddimah yakni mengalami kemajuan ya, fi baladina. Idan mana khabarnya? Khabarnya adalah mutaqaddimatun, di sini marfu. Baik. Nah, di sini menggunakan anna karena didahului apa? Didahului dengan yas'uduni, yakni kalam sebelumnya ya, sehingga anna di sini alifnya adalah fathah. Tapi kalau tidak ada yas'uduni maka alifnya kasrah. Contohnya adalah inna sina'ata mutaqaddimatun fi baladina. Seperti itu ikhwan. Kemudian akhwatu inna yang kedua ka'anna litashbih. Ka'anna di sini maknanya adalah, fungsinya adalah tashbih. Kapan? Idza kana khabaruha jamidan. Ini ada dua fungsi ya. Yang pertama adalah litashbih, untuk penyerupaan ya, untuk penyerupaan ketika khabarnya jamid, isim jamid ya. Ketika khabarnya isim jamid seperti nama orang, nama apa yang tidak terbentuk dari kata-kata yang lain atau bukan pecahan kata. Walidhan, kemudian fungsi yang kedua adalah lidhan ya, sangkaan. Kapan? Idza kana khabaruha mustaqon. Kalau khabarnya apa? Mustaqon, pecahan dari kata. Di sini ada contohnya. Antum lihat, misru ka'anna Muhammadan asadun, ka'anna Muhammadan asadun ya. Tapi khabarnya mana? Khabarnya adalah asadun ya. Asadun di sini adalah isim jamid, nggak ada fiilnya asada yasudu, nggak ada ya. Jadi dia memang terbentuk asli seperti itu. Dan ini adalah isim jamid asadun ya. Ka'anna Muhammadan asadun. Berarti ka'anna di sini fungsinya adalah tasbih. Berarti maknanya adalah Muhammad seperti apa? Muhammad seperti singa ya. Muhammad seperti singa, dia litasbih. Contoh yang kedua lidhan ya. Ka'annaka fahimun. Fahimun ini terbentuk dari
kata fahima yafhamu. Fahima yafhamu, ya. Dia adalah isim mustaq, ya, isim yang terbentuk dari pecahan-pecahan kata. Sehingga ka'anna di sini fungsinya adalah lidhan. Berarti maknanya adalah sepertinya kamu paham. Sepertinya kamu paham. Ya, ini seakan-akan kamu paham. Gitu ya, dipahami. Kemudian yang kedua adalah lakinna. Ya, berikutnya adalah lakinna. Akhwatu inna berikutnya adalah lakinna. Lakinna di sini maknanya adalah lil istidrak, yakni susulan. Apa maknanya susulan? Susulan adalah litashbit lima ba'daha hukman mukhalifan li hukmi ma qablaha, ya. Walidhalik yuqalu huna walidhalik la budda an yataqaddamaha kalamun, ya. Jadi lakinna ini fungsinya adalah sebagai susulan. Jadi kalau antum menggunakan kalimat lakinna, maka setelahnya adalah susulan, ya. Setelah lakinna yakni susulan apa? Susulan pernyataan yang fungsinya adalah menetapkan apa? Ini maksudnya ini, ya. Jadi menetapkan pernyataan berbeda sebelumnya, ya, dan juga menghapus hukum menyatakan gimana, ya? Ini, ya. Jadi menetapkan hukum yang menyelisihi hukum sebelumnya, ya. Menetapkan hukum yang menyelisihi hukum sebelumnya. Pahami, ya? Jadi fungsinya istidrak, susulan di sini adalah menetapkan hukum yang menyelisih hukum sebelumnya, dan dia harus didahului dengan kalam, ya. Kalam itulah yang akan diberi pernyataan susulan. Contohnya adalah al-kitabu saghirun lakinahu mufidun, ya. Ini lakinahu mufidun. Nah, mufidun ini, ya, dia menetapkan. Jadi mufidun ini adalah pernyataan yang sabit, pernyataan yang tetap setelah dia menyatakan sogir, kecil, ya. Al-kitabu saghirun lakinnahu mufidun. Baik. Buku itu kecil, ya. Buku itu kecil, akan tetapi dia bermanfaat, ya, karena orang biasanya beranggapan bahwa buku yang kecil itu manfaatnya apa? Manfaatnya sedikit. Tetapi disusul dengan pernyataan bahwa walaupun kecil manfaatnya ada, gitu, ya. Walaupun kecil dia bermanfaat. Maka jangan antum mengatakan al-kitabu kabirun lakinnahu mufidun, ya. Ini tidak menetapkan pernyataan berikutnya, ya, karena orang akan beranggapan bahwa buku yang besar itu sudah pasti banyak faedahnya, gitu, ya. Jadi ini karena kecil maka disusul dengan pernyataan yang sabit, yaitu tetapi dia bermanfaat. Contoh yang lain, mahada abyad lakinahu aswad. Nah, ini tidak putih, ini bukan putih, akan tetapi hitam, ya. Jadi abyad ini, kalam sebelumnya ini dia disusul dengan pernyataan aswad. Jadi bukan abyad. Nah, ini fungsi dari kata lakin, ya, lakin. Scroll ke bawah. Kemudian akhwatu inna berikutnya adalah la'alla. La'alla di sini fungsinya adalah lirraja, ya. Apa itu lirraja? Lirraja adalah harapan, ya.
li roja harapan. Wa huwa tarqabu syai'un la wusuqu bihusulihi, yaitu mengharapkan sesuatu yang tidak pasti apa? Mengharapkan sesuatu wa huwa tarqabu syai'un la wusuqu bihusulihi, yakni mengharapkan sesuatu yang tidak pasti apa? Yang tidak pasti terjadi. Mengharapkan sesuatu yang tidak pasti terjadi. Contohnya adalah la'alla al-jawwa mu'tadilun godan. Ya, ini kan mu'tadilun godan. Dan la'alla al-jawwa mu'tadilun godan. La'alla dia berharap bahwa cuaca baik di hari esok. Ya, ini kan cuaca baik di hari esok, sesuatu yang tidak apa? Sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang tidak pasti terjadi, dan dia mengharapkan terjadi itu. Ya. Wa katsirun ma tuhdafu lamuha al-ula fanaqul alla. Ya, ini kebanyakan ya, banyak juga ya yang dihapus lanya sehingga dibaca alla. Alla di sini maknanya sama dengan la alla. Mislu allal faraja qaribun. Allal faraja qaribun. Mudah-mudahan jalan keluar, saya berharap mudah-mudahan jalan keluar dekat gitu ya. Ya, ini bacanya jangan farj ya, tapi faraj. Faraj itu jalan keluar. Kalau farjun ini kemaluan ya, jadi jangan salah baca. Kemudian yang berikutnya adalah laita. Laita di sini fungsinya adalah litamanna ya, yakni berangan-angan. Ya. Laita di sini fungsinya adalah berangan-angan. Wa huwa mahabbatu husul syai', yaitu mahabbatu husul syai', yaitu dia suka atau dia berangan-angan untuk mendapatkan sesuatu yang dia sukai gitu ya. Contohnya laital musafira qadimun ya. Dia berharap ya, dia berangan-angan kalau si musafir ini datang, dan itu adalah sesuatu yang dia suka ya. Dan laital musafira qadimun. Kemudian contoh yang lain, laita natijata hasanatun. Dia berangan-angan bahwa nilainya akan baik, dan nilai baik ini adalah sesuatu yang dia sukai gitu ya, seperti itu. Wa idza tasalat bi laita ya al-mutakallim iktaranat biha nun tusamma nun al-wiqayah. Mislu laitani sa'idun. Laitani sa'idun. Ya, ini apabila dia bersambung dengan ba. Apabila laita ini dia bersambung dengan ya al-mutakallim, maka ditambah dengan nun ya, ditambah dengan nun. Nun tersebut namanya adalah nun al-wiqayah. Contohnya adalah laitani, ya, ni di sini adalah ya al-mutakallim. Laitani sa'idun. Laitani sa'idun. Ya, di sini adalah ya al-mutakallim. Ya, ditambah nun di sini untuk laita. Kemudian la di sini la nafi. Ya. Contohnya adalah la surura daimun. La surura daimun.
Ya, la nafi di sini adalah la nafi nafiyul jins, nafiyul jins. Baik, ikhwan. Ya, itu tadi adalah akhwatu inna, anna, lakinna, ka'anna, kemudian la'alla, kemudian laita, ya, kemudian la lin nafi atau la nafiyul jins. Kemudian di sini ada pernyataan wa harful la lahu istimalat muta'addida. Ya, la ini kan banyak banyak penggunaannya. Sanuwaddihuha fil babis salis al khas bil harf. Nanti dibahas dalam pembahasan huruf yang di bab ketiga. Tayyib ikhwani fillah. Saya kira sampai di sini dulu ya. Ini khobar inna yakun ini halaman 41. Kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang ya, karena ini kayaknya terlalu panjang, nanti kelamaan nanti bosan dengarnya. Sampai di sini dulu. Dan kita cukupkan sampai di sini sebagai mukadimah, yaitu khobar inna pengertiannya, kemudian contohnya, kemudian akhwatu inna dan juga contoh-contoh dari isim dan juga khobar akhwatu inna. Tayyib ikhwan wa akhwat fillah, mudah-mudahan antum memahami dengan baik sebelum kita melanjutkan ke materi berikutnya atau lanjutan dari materi ini di pertemuan yang akan datang insyaallah. Ila liqa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.